Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansyaw Dodo. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran terkait isu terkini belajar dan pembelajaran. Sebelum mulai, kita harus mengetahui latar belakang tentang masalah yang akan kita bahas nanti, yaitu pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun peradaban manusia. Dalam realitanya, pendidikan di masing-masing negara memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi taraf hidup masyarakat, yang mana pada masyarakat di negara maju memiliki taraf hidup yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara berkembang di Indonesia. Sebagai negara berkembang memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah. Hal ini karena pendidikan di Indonesia masih diselimuti oleh berbagai permasalahan yang rumit dan tak pernah usai. Kali ini saya akan menjelaskan apa pengertian konsep belajar dan pembelajaran, serta bagaimana keterkaitan konsep belajar dan pembelajaran dengan isu tersebut. Materi ini memiliki tujuan untuk mengetahui konsep belajar dan pembelajaran, juga untuk mengetahui isu terkini terkait belajar dan pembelajaran, dan untuk mengetahui keterkaitan isu terkini tersebut dengan belajar dan pembelajaran, dengan konsep belajar dan pembelajaran. Materi ini memiliki manfaat teoritis. Yang pertama, untuk menambah dan memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan konsep belajar dan pembelajaran. Yang kedua, untuk lebih mendukung teori yang berhubungan dengan belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan perkembangan ilmu terkait konsep belajar dan pembelajaran. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi pembaca untuk memberikan masukan dan yang berguna agar lebih mengetahui tentang konsep belajar dan pembelajaran dan isu terkini terkait belajar dan pembelajaran. Yang kedua, bagi penulis, tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang mendalam lagi mengenai isu terkini terkait belajar dan pembelajaran berdasarkan konsep belajar dan pembelajaran. Pertama-tama, kita akan membahas konsep belajar dan pembelajaran. Konsep belajar dan pembelajaran memiliki pengertian sebagai berikut. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling terkait satu sama lain. Aktivitas belajar peserta didik hanya dimungkinkan berlangsung dalam suatu proses pembelajaran yang dapat memberi kesempatan bagi mereka untuk belajar dengan baik. Sebaliknya, proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik bila mendapat respon dari peserta didik. Ketertarikan antara belajar dan pembelajaran tampak pada konsep belajar dan pembelajaran. Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan suatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respons utama. Belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau suatu yang bersifat sementara. Isu yang terkait mengenai belajar dan pembelajaran yaitu 1. Berbagai permasalahan terkait dengan sarana pendidikan kurang memadai. Sekolah merupakan tempat di mana para siswa banyak menghabiskan waktunya untuk belajar, mengembangkan diri, bersosialisasi dengan orang lain. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, maka dibutuhkan fasilitas penunjang yang membantu siswa agar lebih fokus belajar serta memberikan kenyamanan bagi semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Namun, pada realitanya tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai dan layak pakai. Beberapa contohnya yaitu masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan buku pelajaran pada siswa, serta adanya kekurangan dan kerusakan pada sarana kelas seperti meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya.
Contoh berikutnya yaitu prasarana yang dimiliki sekolah masih banyak yang kurang lengkap seperti perpustakaan, ruang, laboratorium, lapangan olahraga, dan sebagainya. Selain itu, masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas dikarenakan jumlah murid yang melampaui kapasitasnya kelas yang berakibat pada dibuatnya sistem pergantian kelas. Kemudian di dalam pemberitaan media juga masih sering dijumpai sekolah yang tidak layak guna karena mengalami kerusakan pada atap, tembok, dan lantai sekolah. Karena itu ada baiknya pemerintah dan pihak sekolah agar melakukan perbaikan serta memperlengkap segala fasilitas yang menunjang pendidikan agar terciptanya kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Dan juga sebaiknya sekolah-sekolah di Indonesia juga dilengkapi dengan teknologi seperti komputer guna menunjang belajar yang berbasis teknologi modern. Mengingat kita sudah masuk di zaman modern. Berbagai permasalahan terkait dengan jam pembelajaran yang tidak efektif. Di Indonesia memiliki ketentuan jam belajar untuk kategori yang menengah yang cukup panjang yaitu sekitar 7 hingga 8 jam per hari. Biasanya dimulai pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 15.00 sore atau jam 3 sore dan selama 6 hari berturut-turut dalam seminggu. Belum lagi ketika mendekati hari ujian yang mana biasanya sekolah mengadakan jadwal tambahan untuk membahas materi persiapan ujian jam pelajaran. Yang panjang ini dirasa tidak efektif karena justru membuat para siswa kehilangan waktunya untuk dapat mengeksplor diri dalam menemukan hal-hal baru dan menghilangkan kesempatan para belajar untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di luar sekolah. Selain itu, dampak dari pembelajaran yang panjang juga mengakibatkan stres pada para pelajar akibat materi pembelajaran yang terlalu banyak. Hal inilah yang kemudian membuat mengapa banyak pelajar menjadi malas hingga membenci belajar. Ketiga, isu terkini yang terkait belajar dan pembelajaran dengan proses belajar dan pembelajaran. Sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk menunjang proses belajar dan pembelajaran karena sarana dan prasarana dapat memudahkan para peserta didik untuk lebih baik dalam belajar. Maka dari itu sarana dan prasarana harus diperhatikan dalam pendidikan. Durasi pembelajaran yang bisa dianggap terlalu panjang ini memang terlalu normal dan wajar yang diterapkan. Namun bisa jadi durasi belajar yang terlalu lama justru membuat pembelajaran tidak efektif dan materi tidak dapat diserap siswa secara optimal. Jadi yang bisa saya simpulkan, pembahasan masalah belajar lebih menekankan pada bahasan tentang siswa dan proses menyertai dalam perubahan tingkah lakunya. Adapun bahasan mengenai pembelajaran lebih mementingkan pada guru dalam upaya untuk membuat siswa dapat belajar. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling terkait satu sama lain. Ketertarikan antara belajar dan pembelajaran tampak pada konsep belajar dan pembelajaran. Saran dari saya, demikian makalah ini dibuat. Saran saya sebagai penulis, saya menyarankan untuk isu-isu seperti ini menjadi perhatian khusus oleh pihak sekolah demi berjalannya belajar dan pembelajaran yang diharapkan oleh para guru dan juga siswa. Saya juga sangat berharap untuk sarana maupun prasarana dikoreksi oleh pemerintah maupun sekolah-sekolah, terutama dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.